Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konservasi. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai konservasi bunga Rafflesia arnoldi yang ada di Indonesia. Simak terus video kami hingga selesai nanti ya. Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar. Bahkan merupakan bunga terbesar di dunia ke-1. Bunga Rafflesia dikatakan bunga yang unik karena hanya berupa bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Rafflesia arnoldi yang berbunga betina akan menghasilkan biji. Biji tersebutlah yang digunakan oleh tanaman ini untuk berkembang biak. Rafflesia arnoldi yang tumbuh akan menjadi bunga jantan dan bunga betina. Bunga-bunga ini akan tumbuh pada tempat yang berjauhan. Disinilah fungsi bau busuk yang dikeluarkan Rafflesia arnoldi bekerja. Bau tersebut akan menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan di bunga betina yang mana telah membawa serbuk sari dari bunga jantan. Kemudian, Rafflesia arnoldi akan hidup pada hutan hujan tropis dengan vegetasi yang heterogen. Kelembapan dan kesuburan tanah pada hutan hujan tropis sangat disukai oleh Rafflesia arnoldi. Nah, untuk tumbuh, puspa langka ini memiliki siklus dari biji menempel ke inang sampai mekar sempurna, membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Sementara proses bunga mekar sempurna hanya 7 hari. Karena sifat yang sulit bertahan hidup dan tumbuh, bunga ini akhirnya berstatus langka. Apalagi ia tidak mampu beradaptasi selain habitat aslinya. Saat ini, bunga Rafflesia arnoldi ditetapkan statusnya menjadi sangat terancam punah. Semua anggota marga Rafflesia dikategorikan sebagai tumbuhan langka. Rafflesia mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam jika tidak ditangani dalam waktu dekat. Faktor alam dan biologis adalah faktor terkuat yang membuat puspa ini sangat kesulitan dalam bertumbuh. Selain faktor alami dan biologis, dari Rafflesia arnoldi itu sendiri yang membuatnya berstatus langka. Terdapat juga faktor eksternal terkait kelangkaan suatu flora atau fauna, tidak lain dan tidak bukan adalah keserakahan manusia. Keserakahan manusia tidak pernah luput dari terancamnya keberadaan makhluk lain di alam ini. Rafflesia arnoldi kesulitan tumbuh sebab banyak habitat aslinya yang sudah diambil oleh manusia. Sebab pada hutan hujan tropis, kesuburan tanah adalah yang paling baik. Jadi banyak dari hutan-hutan tersebut dibabat untuk dijadikan industri perkebunan. Kemudian masuk ke pembahasan upaya konservasi. Yang pertama yaitu konservasi in situ. Bunga Rafflesia di Indonesia melibatkan upaya melindungi dan menjaga habitat aslinya. Salah satu cara yang diterapkan adalah penggunaan teknik zonasi yang membagi area konservasi menjadi beberapa zona dengan tingkat intervensi manusia yang berbeda. Zona inti sangat dibatasi untuk menjaga kondisi alami. Sementara zona transisi dan penyangga memperbolehkan sedikit lebih banyak intervensi untuk kegiatan seperti agroforestry. Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal melalui program ekowisata berbasis komunitas. Misalnya, masyarakat yang dilibatkan sebagai pemandu wisata ketika Rafflesia mekar yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga bunga dari kerusakan. Di beberapa lokasi seperti Cagar Alam Taba Penajung di Bengkulu, tindakan konservasi difokuskan pada pengawasan ketat dan penegakan aturan untuk melindungi Rafflesia dari perambah. Pemerintah dan lembaga penelitian juga mendorong penelitian genetik untuk membantu dan meningkatkan keragaman genetik bunga ini yang dapat mendukung kelestariannya dalam jangka panjang. Untuk mendukung semua upaya ini, diperlukan kebijakan yang jelas dan tegas, seperti peraturan daerah yang mengatur perlindungan Rafflesia dan habitatnya secara lintas sektoral, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti peneliti, dinas lingkungan hidup, dan dinas pariwisata. Yang kedua yaitu pendekatan ex situ, merupakan upaya konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya baik Rafflesia maupun inangnya. Secara teoritis, konservasi ex situ bagi inang tetrastigma tidak ada masalah sama sekali. Inang ini sangat mudah dikembangkan baik melalui biji maupun melalui stek akar atau batang. Sebaliknya, konservasi ex situ bagi Rafflesia masih menjadi masalah yang sangat besar.
pendekatan ini akan menjadi sangat penting jika tidak ada alternatif lainnya untuk melindungi jenis ini. Ada dua cara yang bisa dilakukan dengan pendekatan ini, yaitu dengan inokulasi biji Rafflesia ke inangnya atau dengan cara kedua yaitu melalui metode pindah tanam. Cara inokulasi pernah dipraktekkan dan sukses di Kebun Raya Bogor pada tahun 2022. Untuk pertama kalinya, Rafflesia arnoldi mekar di Kebun Raya Bogor. Bunga Padma raksasa yang mekar ini adalah Rafflesia arnoldi yang ditanam di luar habitatnya, yakni hutan Bengkulu dan Lampung pada 2006. Arnoldi berhasil untuk mekar pertama kalinya di Kebun Raya Bogor. Biasanya Rafflesia Padma yang sering mekar, sudah 16 kali. Dan pada saat ini Rafflesia arnoldi mekar setelah menunggu sekitar 16 tahun dari sejak tahun 2006. Pada 2006, Sophie dan tim mulai melakukan inokulasi biji Padma raksasa di pohon inang. Pohon inang inokulasi Rafflesia arnoldi berjenis Tetrastigma lanceolarium dengan nama lokal akar bunut. Akar bunut ditanam dari hasil pertukaran tanaman dari Florida yang ditanam pada 22 Januari 1953. Setelah inokulasi ke akar bunut tahun 2006, Padma raksasa baru mengeluarkan bakal bunga pada 2022. Ada 5-6 bakal bunga Rafflesia arnoldi yang tumbuh di Kebun Raya Bogor. Namun yang segar hanya ada 3. 1 sudah mekar dan 2 lagi masih kuncup. Jadi sebetulnya ini masih keberhasilan tumbuh yang semu, kata Sophie. Metode kedua adalah pendekatan pindah tanam atau transplantation. Metode ini dilakukan dengan memindahkan inang beserta kuncupnya dari habitat asli ke daerah lainnya. Metode ini telah berhasil dilakukan di Kebun Raya Bogor pada 3 jenis bunga Rafflesia. Ketiga jenis bunga tersebut mulai berbunga mulai tahun 1886 sampai 1929. Selain itu, Kebun Raya Bogor juga mempraktekkan metode grafting yang ternyata sukses dan dibuktikan dengan mekarnya bunga Rafflesia Padma pada bulan Juni 2010. Hal ini membuka cakrawala baru bagi konservasi ex situ. Grafting bisa dikelompokkan di dalam pendekatan pindah tanam. Itu memakan waktu 6 tahun sampai akhirnya kita mendapatkan bunga Rafflesia yang mekar di Kebun Raya Bogor. Dengan metode grafting sudah 17 kali bunga Rafflesia Padma mekar di Kebun Raya Bogor. Ini keberhasilan yang luar biasa juga karena merupakan hal yang pertama kalinya untuk Kebun Raya Bogor. Nah, kita sudah mengenal dan mengetahui pentingnya konservasi bunga Rafflesia di Indonesia yang keberadaannya semakin mengkhawatirkan. Kekayaan hayati di Indonesia ini harus senantiasa kita lestarikan agar kebutuhan kita dapat terpenuhi hingga anak cucu kita nantinya. Sekian pemaparan materi mengenai konservasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.